Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya akan mempresentasikan tugas proposal penelitian tindakan kelas atau PTK. Nanti proposal yang akan saya buat untuk PTK itu berjudul Upaya Peningkatan Prestasi Belajar Siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, materi perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah dengan metode bercerita, siswa kelas 8 SMP plus Al-Kautsar Malang, tahun pelajaran 2021-2022. Berikut isinya mulai dari daftar, kemudian bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah, kemudian identifikasi masalah. Adapun identifikasi masalah, satu adalah kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran perkembangan ilmu pengetahuan masa Abbasiyah masih kurang. Kemudian siswa ketika diberikan pertanyaan memilih diam saja. Ketiga, memiliki kesulitan untuk melakukan tanya jawab dalam pertanyaan. Yang keempat, siswa masih kurang dalam literasi. Yang kelima, kurangnya motivasi, pentingnya sejarah pada siswa. Dan analisis masalahnya, pada saat guru menunggu untuk kesempatan siswa dalam mengajukan pertanyaan atau pendapat, 1-3 orang yang bertanya mengenai masalah tersebut. Sisanya tidak ada yang bertanya dan memilih diam saja. Yang kedua, siswa belum bisa menjiwai dengan teori pada materi sehingga sulit untuk melakukan tanya jawab dalam pertanyaan tersebut. Ketiga, siswa masih terbiasa ngobrol saat pembelajaran berlangsung. Hal ini berpengaruh pada tingkat kemampuan berpikir kritis ketika guru bertanya pada siswa karena kurang memperhatikan pelajaran di kelas. Dengan rumusan masalah, berdasarkan latar belakang, maka bagaimana perencanaan pembelajaran pada model bercerita pada materi perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Rumusan yang kedua, bagaimana pelaksanaan pembelajaran pada materi perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah melalui penerapan model bercerita pada kemampuan berpikir kritis siswa kelas 8 SMP plus Al-Kautsar Malang. Dan yang ketiga, bagaimana hasil peningkatan dalam penerapan model bercerita pada kemampuan berpikir kritis siswa. Kemudian bagaimana hambatan yang dihadapi oleh siswa maupun guru serta upaya yang dilakukan dalam penerapan model bercerita pada kemampuan berpikir kritis siswa. Dan tujuan peneliti itu adalah 1. Mendeskripsikan perencanaan penerapan model bercerita pada kemampuan berpikir kritis siswa. Mengidentifikasi pelaksanaan penerapan model bercerita pada kemampuan berpikir kritis siswa. Menjelaskan hasil peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Menjelaskan hambatan yang dihadapi oleh siswa maupun guru serta upaya yang dilakukan pada penerapan model bercerita. Dan manfaat dari penelitian itu manfaat dari segi teori. Secara teoritis, pertama ini menjelaskan secara detail dan merinci mengenai penerapan model bercerita untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Secara teoritis, manfaat penelitian ini untuk memberikan masukan serta menambah wawasan ilmu pengetahuan yang luas khususnya pada model bercerita dalam pembelajaran. Manfaat dari segi praktik,
Itu manfaat bagi siswa sendiri, karena nanti yang bercerita itu adalah siswa, sehingga dengan bercerita otomatis akan paham terhadap materi tersebut. Kemudian bagi guru dapat menjadikan penerapan model bercerita sebagai alternatif guna meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan dapat meningkatkan inovasi belajar. Bagi sekolah dapat dijadikan sebagai referensi baru untuk program yang berkenaan dengan meningkatkan kemampuan berpikir siswa dengan model bercerita. Dan pada bab 2 kajian pustaka ini hipotesis tindakan. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran adalah penggunaan metode pengajaran yang tepat dan sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Sehingga dirumuskan hipotesis ini adalah jika pembelajaran menjaga keseimbangan serta melestarikan budaya literasi menggunakan model bercerita, maka hasil belajar siswa akan meningkat. Ini beberapa arti daripada model pembelajaran. Nah, dari arti model pembelajaran bercerita, menurut Burhan Nutgianto, ada beberapa bentuk tugas kegiatan berbicara yang dapat dilatih untuk meningkatkan dan mengembangkan keterampilan bercerita pada siswa. Itu apa? Bercerita berdasarkan gambar wawancara, bercakap-cakap, berpidato, dan berdiskusi. Kalau menurut Burhan Nurgianto, bercerita merupakan salah satu bentuk tugas kemampuan berbicara yang bertujuan untuk mengungkapkan kemampuan berbicara yang bersifat pragmatis, sehingga siswa dapat menguasai bercerita, itu linguistik dan unsur apa yang diceritakan. Sehingga akan lebih mudah untuk memahami materi tersebut. Nanti teknik pembelajaran berceritanya itu adalah satu teknik membaca langsung dari buku cerita teks, teknik membaca langsung dari buku cerita yang disajikan guru kepada anak. Biasanya menekankan pada pesan yang ingin disampaikan kepada anak. Teknik bercerita dengan menggunakan ilustrasi dari buku teknik ini dimasukkan untuk membantu anak dalam memahami cerita, sehingga setelah berliterasi anaknya ini bisa langsung bercerita terkait materi yang sudah dibacanya. Selanjutnya untuk bab 3, pelaksanaan penelitian. Terkait dengan desain penelitian, dalam P3 ini peneliti menggunakan prosedur penelitian tindakan kelas yang berbentuk siklus dan spiral. Sebagaimana siklus yang dilakukan di setiap siklus terjadi 4 tindakan. Desain P3 yang peneliti gunakan adalah desain model Chemis dan emisi Taggart. Ya, seperti ini modelnya, model dari model desain untuk penelitiannya. Selanjutnya lokasi penelitian nanti akan diadakan di lingkungan SMP Plus Al-Kautsar Malang. Karena sebagai pertimbangan bahwasanya peneliti memperoleh kemudahan perizinan untuk melakukan penelitian dari kepala sekolah, dan peneliti memperoleh dukungan dari kepala sekolah dan guru. Lokasi peneliti merupakan tempat mengajar peneliti. Terdapat permasalahan dalam pembelajaran PAI